apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Jelas sekali dikasih tahu kan? Apa itu yang di sebelah kanan? Domba-domba. Saudaraku, kalau mau diberkati Tuhan, harus jadi domba-domba, saudaraku. Harus mau tergembala. Kalaupun ada pelayanan, itu bagus. Tapi kalau itu tanpa tergembala, itu pelayanan yang bukan domba. Itu nggak diberkati Tuhan. Makanya semakin bagus melayani, jangan malah sombong, harus semakin rendah hati. Amin. Karena dia adalah domba. Kalau dia bukan domba, nggak bisa. Ayat 33 tadi, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari. Saudaraku, perkataan ini tidak akan terjadi bagi kita kalau kita nggak mau mengikut hidup Yesus rendah hati. Tapi saya yakin kita semua mau. Amin. Karena kita ada kesempatan. Haleluya. Sama seperti Yesus menjadi manusia, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mari, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan sangat berkemurahan bagi kita semuanya. Saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius, Injil Matius. Pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Kita akan memperhatikan firman Tuhan ini biar kita semakin menjadi kehidupan yang mendapat rahmat kemurahan untuk menyongsong Tuhan, siap menyongsong Tuhan pada hari kedatangannya pada kali yang kedua. Dalam Matius pasal yang ke-25 ini kita akan memperhatikan dari ayat tentang penghakiman terakhir. Ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Kalau ada baiknya kita akan membaca
sampai 41 saja. Saya baca 31 supaya kita semua mendapat berkat. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Ayat 31, saudara, nanti 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan kumpul di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kami yang dikasih oleh Bapa-Mu, terima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku menemukan ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu memuji aku. Bersama kita, inilah yang terakhir dulu. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Sengaja saya perpendek kita membaca, karena dari pembacaan ini kita sudah bisa ya dengan jelas mengerti bahwa kita semua boleh berkenan kepada Tuhan atas satu perbuatan kita, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, perbuatan yang menyenangkan Tuhan, ataupun pelayanan yang menyenangkan Tuhan, ataupun pelayanan yang menghentar kita boleh berkenan kepada kedatangan Tuhan. Tetapi semua perbuatan itu kita sudah melihat harus tetap diawali dan berpondasi kepada kematian, kebangkitan, dan Yesus dimuliakan. Karena saya sudah lihat, dan bila memang Tuhan masih inginkan itu, seperti di dalam Lukas pasal yang ketiga itu sudah tertentu orang-orang yang terpilih di situ melanjutkan sampai kepada kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Jadi yang ada hubungan dengan itu di dalam Lukas pasal yang ketiga, dan ini karena kemanusiaan Yesus. Dan nanti kalau di dalam Injil Matius itu karena Yesus di dalam suku kerajaan bangsa Israel. Jadi makanya yang di dalam Injil Matius itu dari Daud, Abraham, dan sampai Yesus. Tapi kalau yang dalam Lukas itu silsilah Yesus sebenarnya kalau kita boleh lihat dari awal, dari akhir yang paling terakhir itu Adam, manusia pertama. Jadi Lukas pasal 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, dan kita sudah sering mulai mendengar ya ini saudara-saudaraku. Nah, jadi kita sudah dengar Set, mulai dari situ orang memperhatikan Tuhan. Enos sudah memanggil nama Tuhan, baru Kenan. Nah, jadi ini namanya dari belakang ke depan ini. Nah,
Mahalalel, Henok, Metusala, itu orang-orang yang berkenan semuanya. Ya, inilah saudara-saudaraku. Jadi sesudah nanti sampai dalam Yesus, makanya tidak ada lagi jalan lain. Ya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada lagi jalan lain dari manapun. Orang Israel itu sendiri, biar itu umat Tuhan, itu mereka tidak akan jalan yang lama. Apa jalan yang lama? Cara Taurat, cara hidup mereka, cara keyahudian mereka. Di dalam Yesus sudah tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi ya orang Yunani, semua sama. Yang penting baru, hidup baru dalam Yesus. Ini, jadi makanya tidak ada lagi hubungan kemana-mana. Ketuhanan itu semua teratur, baik di dalam silsilah kemanusiaannya dari Adam. Orang-orang tertentu sudah. Kalau ada orang nambah-nambahin itu di luar Alkitab sudah. Jadi ini sudah jelas sekali. Makanya yang dipilih Tuhan itu mulai dari anaknya Adam ini, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok. Ini yang terangkat. Metusala, manusia umurnya terpanjang. Lamek, Nuh, itu yang dari air bah, luput dari air bah. Sem, Arpaksad, Kenan, dan semuanya saudaraku, sampai nanti yang terakhir anak Yusuf. Ya, inilah saudara-saudaraku. Baru sesudah itu sampai kepada Yesus mati dan bangkit, Yesus memberi ketetapan, tidak ada lagi pondasi lain. Itu sebabnya gereja Tuhan itu di dalam Efesus pasal yang kedua mulai 19, Kristus adalah batu penjurunya. Baru di atasnya adalah para rasul-rasul. Baru nanti para murid-murid Tuhan, pilihan-pilihan Tuhan. Dan sesudah itu orang-orang yang mau percaya, menerima Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, itu semua menjadi penginjil. Dan termasuk kita semuanya boleh. Jadi harus dalam nama itu, nggak pakai di tempat-tempat lain lagi. Dan nanti sudah ditutup, tidak ada lagi boleh ditambah, tidak ada lagi boleh dikurang. Itu sebabnya mari lebih sungguh-sungguh, masih ada kesempatan, kita sudah semakin melihat saudaraku. Jadi di dalam Yohanes pasal 2 itu, saya juga sangat bersyukur. Karena Tuhan membuka pengertian itu, semoga dunia ini boleh sama pengertiannya. Kalau yang sudah mengerti, mari sama-sama maju. Amin. Tapi kalau belum, mari maju bersama dalam pengertian ini. Tidak ada yang lain. Jadi sudah tidak acak-acakan lagi pengiringan kita. Dan acak-acakan lagi. Kalau kepada bangsa Israel, karena dia disebut raja, maka silsilah Matius 1 itu anak Daud, anak Abraham. Karena Daudlah raja yang diakui oleh Allah. Saul dibuang, Saul terbuang. Jadi yang ada adalah Daud. Nah, yang menerima perjanjian itu, nanti keturunanmu akan raja-raja adalah Abraham. Makanya anak Daud, anak Abraham, baru anak Ishak, anak Yakub. Jadi di sini Ishak terpilih, banyak anaknya keturang, ada lagi anaknya Hagar, ada lagi yang mana-mana nggak terpilih. Tapi yang terpilih adalah Ishak. Dan kita yang dalam Yesus semua adalah yang terpilih. Amin. Kita bersyukur saudaraku. Yakub terpilih dan mereka berkembang di
tanah Mesir. Iya, di situ saudaraku. Tapi dengan kuasa yang kuat, Allah membebaskan mereka. Dengan 10 tulah terjadi di Mesir. Mereka keluar. Nah, mulai dari situ kasih lagi peraturan ibadah. Tapi nanti kalau sudah di dalam Yesus, ini harus di stop. Karena ibadah itu hanya penuntun kepada Yesus. Ini. Makanya Taurat itu adalah penuntun. Kalau sudah sampai, semua harus berpondasi. Yesus adalah pondasi gereja dan di atasnya adalah rasul-rasul. Supaya kita sangat melihat, nah nanti kita akan tetap kembali lagi kepada Injil Matius, tapi rupanya saya agak mengulang sedikit. Mari kita akan baca dulu Efesus pasal yang kedua, supaya ketetapan ibadah kita ini sudah sangat berpondasi, dan supaya kita jangan ragu, dan supaya kita lebih terdorong, lebih sungguh-sungguh untuk beribadah. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Oh, kita sangat senang di dalam kematian kebangkitan Yesus. Karena dulu, jangankan di luar Israel, Yahudi sama orang Israel yang ada, Yahudi di Yerusalem ibu kotanya, Israel ibu kotanya di apa? Samaria. Ini aja dianggap ini Samaria ini gak baik lagi. Jadi orang Israel enggak beramah-ramahan. Makanya waktu Yesus bertemu dengan orang Samaria, siapa itu namanya? Perempuan Samaria, nggak tahu namanya, Alkitab nggak kasih tahu. Ya, kamu minta air dari saya, minta minum. Kan kamu tahu orang Yahudi dengan orang Israel tidak beramah-ramahan. Tapi puji Tuhan, dalam kematian kebangkitan Yesus, pengalaman Petrus bertemu dengan Kornelius, itu juga diungkapkan. Orang Yahudi tidak beramah-ramahan, apalagi dengan di luar bangsa itu. Tapi dengan pandangan semua binatang haram jangan disebut haram lagi. Ini perubahan tata cara ibadah lama. Ada makanan haram, ada makanan halal. Tapi sesudah di dalam Yesus, kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Wah, ini luar biasa saudaraku. Tapi adalah kebenaran dan kehidupan di dalam Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Jadi saat itu tidak ada lagi disebut Yahudi, Yunani, tidak ada disebut besar, kecil, laki, perempuan, semua harus di dalam Yesus Kristus dan menjadi baru. Ini yang sangat penting saudara-saudaraku. Dan di luar itu nggak ada lagi. Kalau ada disebut di sana itu cabut-cabutan. Memang di Amerika itu ada, katanya ada di situ agama dan pembukanya Yesus katanya, dan nabinya Joseph Smith, bukunya buku Mormon, ada itu. Tapi nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak tahu awalnya dari mana. Ada lagi agama lain mengambil dari sini, tapi yang lain katanya palsu. Ya, tapi saudara-saudaraku, kita harus melihat sampai kepada pemberita-pemberita Injil pun yang ditetapkan oleh Tuhan sudah punya kriteria yang sampai di dalam nikahnya suami dari seorang wanita.
atau yang punya istri satu. Selain itu bukan di dalam Yesus lagi, karena di dalam Yesus sudah ditentukan Matius 19, satu suami, satu istri, dua menjadi satu. Nggak boleh tiga. Kalau sana mau bikin 3, 4, 5, ya itu urusan dia. Tapi di dalam Yesus satu suami, satu istri. Apalagi pemberita Injil, apalagi pekerja di dalam ladang Tuhan, apalagi pemimpin rohani. Yang lain itu sudah batal, tidak bisa lagi. Itu Alkitab, saudara-saudaraku. Makanya Yesus membuka jalan. Dia mengutus murid-muridnya, dan sampai sekarang Tuhan menetapkan penginjil. Di dalam 1 Timotius itu ada, dalam suratan kepada Titus juga ada ciri-ciri dari pelayan-pelayan dalam Tuhan. Tadi episode 2 belum selesai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul. Jadi dasar ini supaya nanti tetap dasar ini ada di dalam Yerusalem baru. Nah, kalau pintu gerbangnya adalah orang 12 suku bangsa Israel. Kalau dasar itu adalah 12 rasul Tuhan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Bagaimana Yesus itu batu penjuru? Dia mati, dia bangkit, dia dimuliakan. Bagaimana kita sudah dibangun di situ? Sudah mengalami penyucian darah. Itu pembenaran. Baru dilanjut lagi penyucian firman. Dan kalau kita semakin mengikuti Yesus dalam teladannya, kepada kita bukan hanya percaya saja, diberi kesempatan, tapi harus sampai berani mengikuti Yesus di dalam sengsaranya. Jadi itu artinya kalau kita berani mematikan keinginan daging, maka kita akan masuk lagi dalam tingkat rohani yang lebih tinggi. 1 Petrus, saya bacakan bagi kita pasal yang kedua, ayat yang ke 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, ini saudaraku. Jadi kita mengikuti jejak Yesus, berani sampai menderita sekalipun. Haleluya saudaraku. Mengapa demikian? Karena kita sudah penuh keyakinan, karena kita sudah dibangun dengan Dia, karena kita sudah di dalam pengertian, karena kita sudah menyatu, dan kita sudah yakin bahwa kita akan mendapat hidup yang kekal selama-lamanya. Ini harus tertanam dalam hati kita, dan baru kita akan mengalami kesenangan. Inilah saudaraku, dari kita sudah dibangun di atas. Kalau murid tadi disebutkan sebagai dasar, tapi Yesus batu penjuru yang menopang semuanya. Lewat apa? Rela meninggalkan tahta, rela menjadi manusia, rela mati tersalib. Tapi dia sudah mengalahkan iblis, mengalahkan maut,
mengadakan penebusan dosa, akan mengambil kunci maut, rebut. Jadi dalam Tuhan tidak khawatir lagi, saudaraku. Iblis sudah dikalahkan, dosa sudah ditebus, ya, maut sudah kalah juga, kunci maut juga sudah diambil. Kalau kita sungguh-sungguh, tinggal kita ini. Kalau iman kita kendor, ya renggang. Tapi kalau sungguh-sungguh, nggak ada penghalang lagi sekarang ini. Nggak lagi tirai-tirai, saudaraku. Semua sudah habis. Itu sebabnya sekarang berlomba, matikan semua yang menghalangi. Ini saudaraku, patahkan semua yang menghalangi. Harus sampai Yesus yang termanis dalam jiwa kita. Kalau ini sudah bisa, saudaraku, nggak ada lagi penghalang. Dulu penghalang, jadi orang Yahudi aja sudah penghalang, saudaraku. Tapi sekarang tidak ada lagi. Semua boleh langsung kepada Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur hari ini. Jadi nggak ada lagi jalan lain. Yesus, itulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang di dalamnya kita diberi, ya, keselamatan. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Ini saudaraku. Mari kita kembali ke Matius pasal 25. Jadi kalau kita lihat, untuk boleh masuk kepada kesukaan Tuhan itu, ini saudara-saudaraku, kita berbuat yang berguna bagi Tuhan, sehingga nanti kita disambut dengan demikian. Oh, senang sekali. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, ya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, saudaraku. Ini indah kalau kita sudah berbuat. Kita sudah dengar hari-hari yang lalu, Naaman juga bisa dapat berkat. Perempuan janda Sarpa juga bisa dapat berkat. Tapi mereka harus masih mengerjakan pekerjaannya dulu. Begitu Naaman datang, mari sini, enggak. Tapi begitu Naaman datang, apa dia bilang? Hei, kamu sana ke sungai, ngapain? Mandi 7 kali. Habisin dulu semua keakuannya. Itu saudaraku. Jadi ini, mari, itu sudah dibentuk oleh Tuhan. Itu sudah dikerjakan. Dan kalau kita lihat, itu sudah tergembala. Karena mereka itu adalah domba-domba yang sudah dihimpun. Ini saudaraku. Ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Jelas sekali dikasih tahu kan? Apa itu yang di sebelah kanan? Domba-domba. Saudaraku, kalau mau diberkati Tuhan, harus jadi domba-domba, saudaraku. Harus mau tergembala. Kalaupun ada pelayanan, itu bagus. Tapi kalau itu tanpa tergembala, itu pelayanan yang bukan domba. Itu nggak diberkati Tuhan. Makanya semakin bagus melayani, jangan malah sombong, harus semakin rendah hati. Amen.
Karena dia adalah domba. Kalau dia bukan domba nggak bisa. Sepintar apapun semuanya pelayanan di dunia ini, kita masih kecil ini. Kalau di dunia lain kan besar-besar. Oh kayak mainkan begini dia langsung cop, masih langsung berubah ke bahasa lain bisa. Nah ini main musiknya bagus-bagus. Ini sudah itu penyanyinya banyak yang dari artis-artis. Ya itu semua baik. Tapi kalau itu bukan tergembala, tempatnya dari sebelah kiri nggak bakal dicabut, nggak bakal disebut mari. Karena yang disebut mari itu harus yang di sebelah kanan. Itu domba yang tergembala. Makanya saudaraku, kita ini harus rendah hati. Jangan asal sembarang. Ya kalau kambing itu memang sembarang saudaraku. Saya bukan menyinggung, bukan. Hanya menerangkan. Coba dah punya kambing. Kalau domba nggak usah diseret-seret. Kadang cuma anjing aja disuruh ngusir-ngusir, udah bisa saudaraku. Tapi kalau kambing udah diikat, ditarik, masih melawan lagi. Ini saudaraku. Makanya yang begitu itu Tuhan gak suka. Tapi kalau domba itu jalan aja gembala di depan, dia sudah mendengar dan mengikut. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman ini diperhatikan, dilakukan. Ini artinya nggak usah harus disanjung-sanjung gembala itu. Enggak, bukan itu saudaraku. Nggak ada artinya. Karena yang diberkati Tuhan yang mengerti firman dan yang melakukan. Tapi berbahagia kalau ada gembala yang bisa menerangkan dengan baik. Itu aja bahagianya saudaraku. Kalau untuk sanjung apa itu semua, jangan. Karena kalau kita menyanjung-nyanjung orang itu sudah membinasakan. Karena kalau nabi-nabi palsu itu dipuji-puji, diagung-agungkan. Tapi saudaraku binasa. Dalam Lukas pasal 6. Mari mau kita lihat dulu saudaraku ya. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. 23 atau 26? 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena cara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi makanya tadi pagi saudaraku, pagi-pagi langsung ada telepon saya. Terima kasih. Kenapa? Karena saya terangkan Yesus itu bukan dia minta disembah-sembah. Tapi kalau orang menyembah dengan kesadarannya, ya syukur. Memang Tuhan kita harus begitu, saudara. Tuhan kita nggak pernah ngemis. Aku Tuhan, sembahlah aku. Kalau begitu itu masih kena prakteknya nabi palsu. Nah, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Sembah itu kan artinya dipuji. Kita menyembah dia, kita memuji dia. Itu satu arah saudaraku. Itu sebabnya Yesus tidak pakai begitu. Haleluya. Jadi mungkin saudaraku ini langsung dia kena di hatinya, ngerti dia. Nabi palsu ngerti. Makanya saya sudah terangkan dulu, Nebukadnezar minta disembah patungnya. Itu setan. Kalau kamu mau menyembah aku, saya kasih hadiah semua dunia ini. Yesus sebenarnya untuk menebus dunia ini. Tapi kalau dengan hadiah dari setan nggak mau. Yesus harus mati tersalib. Yesus harus menderita. Bukan dengan enak-enak hadiah. Kalau nanti keselamatan kita ini hadiah, ada waktunya setan bilang, semua keselamatan itu kan aku itu. Kan itu hadiah saya.
Makanya Yesus itu rendah hati. Dia turun ke dunia ini. Dia menjadi manusia dan dia mati tersalib. Gak ada lagi kuasanya setan itu sama sekali. Mati dia di situ. Makanya satu yang tidak bisa bagi setan adalah rendah hati, masuk melalui pintu yang sempit, memikul salib. Itu yang tidak bisa terjadi bagi setan. Itu hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan supaya kita mengerti semua perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Jadi yang dipersilakan untuk masuk ke dalam kerajaan itu adalah mereka yang disebut domba daripada Tuhan itu. Domba daripada Tuhan. Ayat 33 tadi, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari. Saudaraku, perkataan ini tidak akan terjadi bagi kita kalau kita nggak mau mengikut hidup Yesus rendah hati. Tapi saya yakin kita semua mau. Amin. Karena kita ada kesempatan. Haleluya. Sama seperti Yesus menjadi manusia, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mari, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Ini saudara-saudaraku, walaupun saya sudah ngerti cara kerjanya pernapasan saya, jantung saya 25%. 25% masih banyak. Kalau sudah mau habis, terserah semua untuk melayani Tuhan. Tapi rupanya ditambahin lagi sama Tuhan. Ditambahin lagi, saudara-saudara. Makanya dokter itu bilang, mana namanya Timotius Manik? Ayo, boleh pulang. Ya itu doa saya. Dalam hati saya begitu. Ya saya harus pulang untuk melayani Tuhan. Apalagi sudah tambah. Tadinya tinggal 25%. Nah, langsung dimasukin di ICU. Wah, sudahlah. Nah, tapi kalau orang lihat nggak ada apa-apa, masuk ketawa-ketawa, pulang ketawa-ketawa, apapun bersukacita dalam Tuhan. Ini, jadi kalau ada masalah jangan langsung ciut, saudaraku. Jangan takut. Ya kalau sudah Tuhan atur, ya orang di sini kita cuma penumpang. Amin. Kalau sudah suruh berangkat ya sudah. Tapi itulah, sudah melayani atau belum? Ini. Karena kalau sebelum melayani, nanti nggak ada jalan kita untuk disuruh masuk. Jadi orang ini karena sudah melayani itu pun nggak hitung-hitungan. Sampai mereka berkata, kapan Tuhan kami melakukan itu? Kapan kami berbuat itu? Maka Tuhan katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kamu memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara
dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, itu yang melayani Tuhan. Apakah dia rasul-rasul, nabi-nabi, apakah semua sesama kita yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kita semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Loh, aku ini ibu-ibu pelayananku apa? Loh, ambil doa malam. Kalau orang sana bisa setiap jam 12, ya kita ambillah. Pokoknya semua harus ada pelayanan. Tidak boleh tidak. Haleluya. Tentukan sekarang apa yang dilayani. Harus itu. Nah, kalau dulu di Lenteng ada yang khusus bersih, kalau di daerah datang. Nah itu dia tetapkan pelayanan, nggak usah kita harus minta. Ini saudaraku, karena di sini orang itu nggak harus diminta, nggak disuruh-suruh. Itu dari kerelaan sampai karena sudah kebiasaan, dia nggak terlalu ingat lagi kapan. Itu ya kan. Jadi itu artinya sudah darah daging, sudah kehidupannya. Saudaraku, banyak yang dapat kita lakukan. Mendoakan pekerjaan Tuhan. Itu masa nggak bisa? Bapak-bapak bisa, ibu-ibu bisa, pemuda-pemudi bisa, anak kecil juga bisa. Asal dilatih, asal mau. Makanya mereka sekolah minggu, supaya dia bisa berdoa. Dan kalau lebih terarah, mengerti. Ya, berkatilah gereja kami Tuhan. Cuma gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Ada pelayanannya semuanya. Nah ini saudaraku, apalagi banyak lagi kita dukung, kita apa, penginjilan apa, semua banyak saudaraku. Dan nanti suatu waktu kalau Tuhan memberkati, kita bikin seminar di tempat lain, berangkat kita semua. Haleluya. Nah, itu juga pelayanan kita. Kalau memang Tuhan sudah buka jalan, nanti pesawat nggak disuap-suap lagi. Enak saudaraku, jalan kita. Bila perlu hanya ke Sumatera aja, kita sewa satu bus, pergi kita bikin KKR, bikin Maranatha Ministry. Nggak ada yang mustahil. Untuk apa? Nanti kalau Tuhan berkata, wah, waktu aku ini, kamu sudah mengunjungi aku. Harus ada kenyataan pelayanan kita. Tapi sementara belum ke situ, yaitu minimal harus berdoa. Semua harus ada doanya. Haleluya. Mendoakan satu dengan yang lain. Apalagi kalau sudah mulai berani begini, jangan cuek sama teman. Lihatin dia, gak bisa ngasih apa-apa. Yang gak datang dia kemarin kemana ya? Tuhan tolonglah saudaraku ini. Dulu dia duduk di sebelah saya minggu yang lalu, di sebelah kiriku. Apakah dia sakit? Tuhan, kalau dia sakit sembuhkan dia. Itu termasuk pelayanan kita. Haleluya. Nah ini saudara-saudaraku, jadi harus ada saudaraku. Jadi harus dari yang tergembala. Sering sekali banyak orang pelayanan semaunya sendiri, karena merasa hebat, karena merasa bisa. Itu bagus, tapi itu belum. Melayani yang mendapat pujian dari Tuhan harus domba, rendah hati, dan ada ketulusan. Tidak ada kesombongan, tidak ada aku, ada urapan, bukan urakan. Tahu urakan? Orang mukul apa lu? Kalau makai bus, urakan. Tapi nggak tahu ada yang merasakan. Ada nggak yang bisa merasakan? Pemain musik. Itu namanya bukan urapan. Apa itu? Urakan. Oh, jadi semua harus kesopanan. Karena apa? Itu adalah pelayanan dari domba-domba Tuhan. Semua harus menyenangkan. Menyenangkan Tuhan, termasuk menyenangkan kupingnya orang saudara-saudara kita ini. Haleluya. Jadi kalau di sini aja, lagi kupingku, bang. Bisa juga begitu saudaraku.
Jadi semua indah. Domba-domba Tuhan itu menghasilkan keindahan. Amin. Tuhan sangat disenangkan. Anak-anak Tuhan juga merasa aman. Tidak ada yang sakit jantungan, saudaraku. Berdegup-degup, tapi semua indah. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersama di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Jadi domba ini, saudaraku, untuk mendapat kemurahan di sebelah kanan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Kita semua biar yang diberkati oleh Bapa kita. Amin. Gak ada yang tidak diberkati, semua yang diberkati. Rohani, jasmaninya, nikahnya, keindahan, kesatuannya, semua harus semakin diberkati Tuhan. Amin. Tidak mustahil nanti. Jangan kecil hati apapun usaha itu. Biarpun itu hanya memindahin angin, itu hanya jalan. Yang memberkati itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tidak pakai susah payah. Enak, saudaraku, kalau kita jadi domba-domba Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala.